Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi birahmatihi tatimmus shalihat wa bi ghufranihi yamhu jami'adz dzunubi was sayyi'at wa nusalli wa nusallimu ala sayyidis sadat Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahum bil ihsani wa ta'at, amma ba'du. Yang terhormat pengasuh pesantren Al-Munawir Krapyak Yogyakarta, panjenenganipun Romo Kiai Haji Hamid Abdul Qadir Al-Hafidh beserta seluruh pengasuh-pengasuh yang lain yang sama-sama kita hormati, beliau Ibu Nyai Hajah Dr. Anda Ida Zainal Abidin selaku pengasuh pesantren Salafiyah yang tadi sebenarnya sudah memberikan inti tausiah yang sangat penting apa yang pernah disampaikan oleh Romo Kiai Haji Zainal Abidin. Ya. Matur nuwun Bu Nyai, para pengasuh pesantren Al-Munawir, tadi ada Pak Kiai Muhtarom Bushro, ada Pak Kiai Muslih Ilyas, Gus Labib, Gus Izzat, Gus Mamat, ya, dan semuanya para ustadz yang kami muliakan, yang kami hormati, juga para wali yang rawuh pada malam hari ini. Selanjutnya tentunya para santri yang diwisuda, yang dihaflai, putra maupun putri, semuanya yang saya banggakan, yang saya cintai. Tidak banyak yang ingin saya sampaikan, melanjutkan yang tadi disampaikan oleh Bu Nyai. Pertama, saya memberikan apresiasi selamat Alfu Mubarak buat teman-teman santri putra putri Salafiyah yang baru saja diwisuda Haflatut Takharruj, ya, dengan sekian prestasi-prestasi yang tadi disampaikan. Tentunya ini menjadi satu anugerah yang harus disyukuri, bukan untuk kesombongan tetapi untuk disyukuri. Bentuk syukurnya apa? Saya ingin menghubungkan teori ilmu sorob, ya, karena tadi saya senang menikmati teman-teman menghafal muktatofatnya Mbah Kiai Zainal, ya. Ya. Jadi menarik ini teman-teman yang pada dihaflai. Kita ini ditakdir secara sosial oleh Allah masuk di sebuah komunitas pesantren, yaitu pesantren Al-Munawir ini. Yang kita cari adalah ilmu. Ini kalau pakai ilmu sorob, alima ya'lamu. Kalau sudah dapat ilmu, tadi pesan Mbah Kiai Zainal yang disampaikan Bu Nyai, kan harus didakwahkan, diamalkan. Maka dari alima ya'lamu, ain lam mim, dilanjutkan amila ya'malu, ain mim lam. Nah, itu kata pakar bahasa namanya Ibnu Jinni, ini menarik, ya. Ketika orang mengamalkan ilmu alima ya'lamu lalu diamalkan amila ya'malu, maka akan lama ayal ma'u, dia akan menyala, mencorong. Nah, jadi ternyata ngapunten, ya teman-teman, para santri semua, ya, ini uniknya kita ketika kita belajar bahasa Arab. Maka ilmu bukan sekedar dicari, tadi pesan Mbah Kiai Zainal, tapi nanti
itu akan didakwahkan, akan didiseminasikan, akan disebarkan baik di keluarga, lingkungan masyarakat ya. Dan itulah sebenarnya misi risalah yang dibawa baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga betul kata Bunyai tadi bahwa ini teman-teman baru dihaflai, ini bukan berarti akhir sebuah perjalanan, tetapi justru awal perjalanan yang akan terus dilanjutkan di masa-masa yang akan datang. Dan saya setuju tadi Pak Kiai Muhtarom Bushro juga memesankan pada teman-teman, nanti kalau udah selesai teman-teman jangan berhenti, kalau bisa dilanjutkan, syukur bisa kuliah di Ma'had Ali, atau mungkin ada yang di UGM, ada yang di UIN, ada di Alma-Ata, di UNJ, silahkan. Karena apa? Nyun sewu, kalau memang ada kesempatan, kita ini sebaiknya terus melakukan tarkiyah, peningkatan. Ya. Saya ingin mencoba memaknai ulang atau mengkontekstualisasikan pesan alam nasroh. Alam nashrah laka sadrak. Ini khitabnya untuk Kanjeng Nabi. Bukankah kami Allah telah melapangkan dadamu wahai Muhammad? Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak, dan sudah kami angkat bebanmu, beban-beban. Kalau dikontekstualisasikan, teman-teman kalau sudah ujian lalu kemudian selesai, beban-beban ini kan juga hilang. Lalu lanjutan ayatnya menarik, wa rafa'na laka dzikrak, kami angkat sebutanmu. Ini untuk Nabi Muhammad. Nabi Muhammad diangkat sebutannya apa? Disebut di saat azan, di dalam syahadat menyebut nama Muhammad. Kalau untuk kita makna kontekstualnya, teman-teman berarti lulus dari kelas 1 naik kelas 2, kelas 2 naik kelas 3, halakoh, nanti kemudian kalau lanjut ya ke kampus ya jadi mahasiswa, ada sebutan baru, wa rafa'na laka dzikrak. Tetapi ini semua prosesnya inna ma'al usri yusra. Setiap kesulitan pasti ada kemudahan. Teman-teman pasti mengalami proses ujian ya. Lalu yang menarik closing ayatnya ini yang menjadi motivasi tadi disampaikan Bunyai ya. Kita ini kalau bisa setelah selesai suatu perbuatan harus melakukan perbuatan baru atau aktivitas baru, tidak boleh menganggur. Fa idza faragta fansab. Kalau kamu sudah selesai melakukan satu perbuatan, mulailah perbuatan baru. Kalau dimaknai lebih luas berarti apa? Kalau bisa selesai nanti dalam konteks panjenengan ya teman-teman yang sudah kelas 3, kalau sudah selesai nanti kuliah kalau bisa. Ini fansab, mulailah pekerjaan yang baru, aktivitas baru. Intinya dalam pandangan agama ini tidak boleh nganggur kita ini. Kalau Imam Syafi'i menggambarkan ibarat air tidak boleh mandek. Kalau air itu mandek, maka ada dua kemungkinan, membuat jadi keruh, yang kedua untuk sarang nyamuk. Nah sehingga para santri saya kira ya dalam konteks ini monggo lakukan aktivitas-aktivitas yang bermakna, yang bermanfaat bagi masa depan kita semuanya. Dan kita bersyukur Masya Allah, Alhamdulillah. Saya itu kalau ke Al-Munawir ini ya, ngingat masa lalu saya ketika awal tahun 88 di Kerapia ya termasuk ngaji sama Mbah Kiai Zainal ya. Dulu ini gedungnya belum sebaik ini Pak ya. Saya dulu komplek AB itu masih terocoh. Itu gentengnya masih genteng lama, masih nimba macam-macam. Lalu sekarang sudah lebih bagus.
tentunya kita berharap dengan fasilitas yang lebih bagus ini para santri lebih nyaman belajarnya, lebih semangat belajarnya ya. Baik, para wisudawan wisudawati yang dihaflai semuanya yang saya banggakan. Terakhir, satu poin yang ingin saya sampaikan ya. Itu kalau kita baca di surat At-Taubah 122 ya. Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatul liyatafaqahu fid-din wa liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Ayat ini relate sekali dengan kondisi kita semua, teman-teman, ya. Ayat ini terus sababun nuzulnya turun kira-kira tahun 9 Hijriah ketika perang Tabuk. Disebut oleh para ahli tafsir itu. Orang semuanya semangat pengen perang. Ya. Lalu ada teguran ayat ini. Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatul liyatafaqahu fid-din. Iya orang tuh jangan semuanya ikut jihad, ikut perang. Harus ada sekelompok manusia yang memfokuskan diri untuk belajar agama ini. Dan komentarnya Imam Fakhruddin Ar-Razi di dalam tafsirnya itu menarik. Di situ menggunakan kata-kata liyatafaqahu fiddin. Kata tafaqqaha yatafaqahu itu tasrifnya kalau diikutkan wazannya tafa'ala belajar. Fi'il yang diikutkan wazan tafa'ala yatafa'alu punya faedah harus sungguh-sungguh dalam belajar agama. Sehingga ini ayat mengkritik sahabat yang semuanya ikut perang sehingga Madinah saat itu hampir tidak ada yang belajar sama Nabi. Turun ayat ini menegur supaya ada dong sekelompok orang yang memfokuskan belajar agama, jangan semuanya ikut perang. Kalau dalam konteks kita sekarang, jangan semuanya belajar ke umum, harus ada yang menekuni agama. Karena agama ini penting. Sehingga dalam maqasidus syariah pun ada satu maqasid ditaruh pertama yaitu hifdzuddin, menjaga agama, protecting religion. Nah, kalau sudah belajar, ternyata lanjutannya apa? Waliyungziru qaumahum idza raja'u ilaihim, memberikan ingdar, memberikan peringatan, memberikan pencerahan kepada kaumnya kalau sudah pulang, la'allahum yahdharun, supaya mereka mau mengambil perhatian, menjaga diri, kemudian bisa melaksanakan hukum-hukum Tuhan dengan sebaik-baiknya. Ini saya kira misi pesan yang tadi juga disampaikan Mbah Kiai Jenal melalui Ibu Nyai ya. Jadi intinya kalau dulu saya masih ingat pesan Mbah Kiai Jenal, selagi masih di pondok ya, upayakan nuntut ilmu semaksimal mungkin. Bahkan dalam ingatan saya beliau dulu melarang santri yang masih ngaji kok kemudian tanda kutip ibaratnya napa kulaane rokeh kok arep dadi penceramah, jangan. Dan ini nyuwun sewu, saya kira beliau Mbah Kiai Jenal itu memberikan satu warning, karena jangan sampai terjadi kalau era sekarang namanya problem deotorisasi literasi keagamaan. Banyak orang ceramah di YouTube tapi ngapunten, sebenarnya tidak cukup ilmunya untuk disampaikan. Teman-teman, bapak-bapak mungkin sakit melihat ya, ada nyun sewu, ini satu contoh saja. Saya nggak sebut nama, tapi ini menjadi pembelajaran. Ada seorang penceramah di YouTube itu followernya banyak. Tadi Mbah Kiai Jenal juga memberi catatan. Tolok ukur keberhasilan orang bukan karena jamaahnya banyak, kalau bahasa modern sekarang, followernya, subscribernya banyak, itu tidak ukuran. Karena ada orang yang followernya banyak, subscribernya banyak, tapi sebenarnya ilmunya kurang. Saya kasih contoh. Ketika
mubalik tadi atau penceramah tadi mengkritik kenapa Al-Qari'ah kok diartikan hari kiamat. Pernah dengar ya di YouTube itu ya? Harusnya Al-Qari'ah itu artinya pembaca perempuan. Karena dia menganalogkan qari itu pembaca laki-laki, qari'ah pembaca perempuan. Rupanya dia tidak bisa bahasa Arab. Karena nggak bisa membedakan antara ain sama hamzah. Lalu dia bilang, kenapa al-qari'atu mal-qari'ah diterjemahkan hari kiamat? Itu keliru. Hasilnya pembaca perempuan. Ternyata yang keliru dia sendiri. Karena tidak bisa membedakan antara sama antara hamzah sama ain. Dia hanya membaca transliterasi, tidak pernah ketemu tulisan Arabnya. Ini contoh Bapak Ibu teman-teman semua bahwa followernya banyak tidak menjadi jaminan bahwa dia cukup literasinya. Sehingga nyun sewu sekedar reminder bagi teman-teman, mumpung panjenengan kita semua masih di pondok ini banyak ustadz-ustadzah, bunyai, pak yai yang masih setia untuk merawat literasi keagamaan di pesantren ini, manfaatkan sebaik-baiknya. Nanti pada saatnya ada waktu kita untuk berbagi, menyebar ilmu di masyarakat kita masing-masing. Saya kira ini saja sedikit yang bisa kami sampaikan. Yang jelas insya Allah ya, teman-teman yang merawat ilmunya Allah, kalau meminjam bahasanya Gus Baha, kita semua yang merawat ilmunya Allah, ilmu Quran, ilmu hadis, ya ilmunya Rasulullah, insya Allah dirawat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan satu poin terakhir ya, belajar dari Mbah Kiai Zainal adalah tentang keikhlasan dan keistiqomahan. Dulu Mbah Kiai Zainal itu kalau ngajar sampai ada santrinya satu, ya tetap diajar. Bahkan pernah katanya, ya cerita Mas Ehsan, nggak ada santrinya yang datang, tetap baca kitab. Lalu beliau pesan kepada kita ya Sandi, sok ben sampean yo nek mulang ngaji, sing teko wong 20, sing teko wong 30, sing teko wong 100, nek iso niat ikhlasi ojo berubah. Ojo gara-gara nek sing teko wong 100 tambah semangat ning ngaji, nek sing teko wong siji njuk ra semangat, iku berarti urung ikhlas. Ngeten iki. Ini ilmunya Mbah Zainal yang pernah diajar pada kami. Termasuk ngapunten, muadzin gelem adzan nek nganggo mic, nek rano mikir gelem adzan, iku ya berarti rong pati ikhlas. Nah, di sini saya kira kita banyak belajar dari beliau dan kita rawat ini lewat madrasah salafiyah ini, merawat intelektual legasinya Mbah Kiai Zainal bersama para ustadz, para bunyai dan teman-teman semua para santri. Mudah-mudahan kita semuanya kelak juga bisa dikumpulkan, ketemu sama Rasulullah, ketemu sama Mbah Kiai Zainal dan dikumpulkan dalam surganya Allah, surga yang terbaik. Allahumma amin. Saya kira ini saja. Terakhir saya kasih pantun Bunyai, nggih. Pantunnya begini. Pantunnya bunyinya begini. Sebentar. Ini sedang loading di sini ya Pak ya. Baik, pantunnya untuk santri-santri putri salafiyah ya. Saya ingin kasih pantun begini. Beli batik di tempat Pak Haji. Para santri salafiyah putri cantik-cantik, pinter mengaji. Ya, itu. Yang laki-laki, yang laki-laki. Untuk yang laki-laki, burung irian, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Ya. Baik, saya kira ini yang bisa kami sampaikan. Dalam bahasa Jawa kami juga unggah-ungguhnya wonten kupat kecemplung santen, dalam kathah lebat nyuwun ngapunten, wudun semat rasane loro, dalam kathah lebat nyuwun ngapura. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim,
Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nanti doa dari Ibu Nyai mawon lebih afdal. Pak Tarom sampun kondur, Pak Kiai Tarom. Pak Kiai Muslih pun suwun nggih. Nggih ngapunten Bu Nyai, nggih monggo sareng-sareng doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa khatayana kullaha wa walidina wa li ajdadina wa jaddadina wa asatidina wa masyayikhina khususan Mbah Kiai Zainal Abidin wa usulihi wa furu'ihi. Allahumma ighfir lana wa lahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma rzuqna warzuq auladana wa dhurriyyatina wa talabatana fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin waj'alna wa iyyahum wa iyyahunna min ahlil ilmi wa ahlil khair wa min ahlil qur'ani was sunnah wa min ahlin najah fid din wad dunya wal akhirah innaka antas samiul alim. Allahumma ja'alna min ibadikas syakirin wa min ibadikas sabirin wa min ibadikal muttaqin wa min ibadikal amilinal mukhlisin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ya Rabbi salli ala Muhammad waftah minal khairi kulla mughlaq walhamdulillahi rabbil alamin. Bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.